Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang topik baru tentang penerimaan negara. Jadi kita tentang pajak, ya. Pajak sebagai instrumen utama di dalam penerimaan negara. Jadi dalam sebuah negara modern, penerimaan negara itu yang paling utama adalah melalui pajak, ya. Jadi pajak adalah instrumen utama negara di dalam membiayai kegiatannya dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, ya. Apakah pajak itu? Jadi pajak adalah secara sederhana kita bisa definisikan sebagai pungutan negara atau pemerintah yang mewakili negara untuk mengambil sebagian hak dari masyarakat, ya, yang akan dipakai oleh negara di dalam mengelola pemerintahannya. Nah, jadi pajak dipungut secara paksaan, jadi mau atau nggak mau masyarakat tuh ya harus diambil, ya, haknya sebagian dalam bentuk pajak yang nanti akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik. Jadi peran pajak itu kalau di dalam ekonomi dan pemerintahan itu ya sangat mendasar atau sangat utama, karena ya tadi itu bahwa pemerintahan dalam suatu negara itu akan berjalan kalau dia memiliki biaya untuk menjalankannya, dan biaya itu didapatkan dari pajak sebagai instrumen utamanya. Apakah ada yang lain? Ada, tapi yang utama adalah pajak. Ya, itu di dalam suatu pemerintahan modern atau negara modern. Jadi fungsi pajak apa ya? Yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa pajak ya untuk membiayai kegiatan ya, negara, untuk membiayai kegiatan pemerintahan di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Nah, kemudian apalagi ya? Yang kedua, pajak bisa berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola ekonomi nasional. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebijakan fiskal. Ya. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan di dalam pemerintahan yang berkaitan dengan uh, pendapatan dan biaya, ya, pendapatan dan biaya. Atau dalam aplikasinya kita bisa menyebut APBN atau APBD dalam uh, dalam skop yang lebih rendah atau daerah, itu sebagai aplikasi dari kebijakan fiskal. Kemudian apalagi pajak bisa juga berfungsi sebagai sarana atau instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi. Jadi keadilan di dalam ekonomi, ya, bagi masyarakat yang ada di dalamnya itu bisa dikelola dengan menggunakan instrumen pajak. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana pajak itu bisa berfungsi untuk sebagai alat untuk mengelola keadilan ekonomi. Selanjutnya, pajak itu banyak ya. Pajak bisa dikenakan pada apa saja. Nah, tapi perlu diketahui bahwa pajak bisa berpotensi untuk uh, mendorong pengembangan ekonomi, tapi juga bisa berfungsi sebagai sebaliknya, ya, menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jenis-jenis pajak ini bisa dilihat atau bisa dipahami pada bagian mana saja sebenarnya pajak itu bisa dikenakan. Jadi bila jenis-jenis perpajakan ini tidak tepat, ya, dikenakan pada bidang yang tidak tepat, maka pajak bisa menjadi bukan sarana pendorong kegiatan ekonomi, tapi malah sebaliknya pajak bisa menjadi penghambat dari berlangsungnya kegiatan ekonomi. Ya. Tapi kalau pajak dikenakan pada hal yang tepat atau pada bidang yang tepat, maka pajak bisa menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Ini beberapa jenis pajak kita bisa lihat. Jadi pajak bisa dikenakan pada bidang apa saja atau pada hal apa saja. Yang paling utama biasanya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut dari penghasilan atau dari pendapatnya yang diterima oleh seseorang, ya, baik dia perorangan maupun badan hukum. Jadi
setiap orang yang menerima penghasilan dari hasil kerjanya itu dikenakan pajak. Itu yang kemudian kita sebut dengan pajak penghasilan. Kemudian pajak atas penghasilan perorangan ya. Jadi ini masih juga terkait dengan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ada pajak penghasilan yang sifatnya rutin ya. Kalau kita lihatnya adalah per bulan, kemudian diakumulasi menjadi per tahun untuk perorangan. Ya, kalau perusahaan bisa per tahun. Tapi ada beberapa penghasilan yang tidak rutin yang kemudian bisa dikenakan pajak ya. Misalkan orang dapat penghasilan atas suatu kegiatan tertentu gitu ya. Yang itu tidak periodik berlangsung setiap tahun atas apa yang dikerjakannya itu. Jadi temporary saja, maka dia juga bisa dikenakan pajak untuk hal tersebut. Kemudian pajak atas penghasilan perusahaan ya. Jadi sama dengan yang di atas. Pajak atas kekayaan ya. Jadi bukan hanya penghasilan tapi juga kekayaan ya. Jadi kekayaan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan itu juga bisa dikenakan pajak ya. Misalkan orang nggak bekerja tapi dia punya properti yang propertinya itu kemudian bisa disewakan kepada pihak lain, maka properti itu bisa dikenakan pajak ya. Kemudian pajak atas konsumsi ya, itu yang biasa juga ya, biasa kita lihat itu. Kita makan kena pajak, kita beli barang-barang retail ya, barang-barang kebutuhan kita sehari-hari kita juga kena pajak ya. Kita beli motor kena pajak ya, dan seterusnya, itu termasuk pajak konsumsi. Jadi dari jenis-jenis perpajakan itu kita bisa melihat sebenarnya hampir semua kegiatan ekonomi ya, baik itu menghasilkan ataupun kita mengkonsumsi mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi tadi itu ya, seperti kita beli barang-barang konsumsi itu juga bisa dikenakan pajak. Apa sih yang diinginkan dari suatu sistem pajak ya? Jadi pajak itu bukan cuma ingin mendapatkan pendapatan dari masyarakat untuk negara, tapi sebenarnya ada tujuan yang lebih mendasar dari suatu sistem pajak. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentu saja pajak diinginkan menjadi suatu instrumen untuk efisiensi ekonomi. Sebagaimana yang kita sudah bahas pada bagian-bagian sebelumnya, jadi intervensi pemerintah di dalam suatu pasar itu adalah tujuan utamanya untuk supaya kegiatan ekonomi dalam pasar itu menjadi efisien. Nah, jadi pajak itu juga di, ditujukan untuk hal tersebut, jadi untuk efisiensi ekonomi. Nanti akan kita lihat bagaimana pajak itu digunakan sebagai cara untuk membuat ekonomi itu menjadi efisien. Kemudian karakteristik yang berikutnya, jadi pajak itu ditujukan juga untuk kesederhanaan administratif. Jadi administrasi yang sederhana terhadap pajak itu sehingga pajak lebih mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi pajak tidak menjadi penghambat. Kalau rumit pajak itu orang malas untuk membayar pajak. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas atau fleksibel. Jadi pajak itu bisa fleksibel. Jadi tidak kaku. Ya. Jadi kalau ada beberapa, karena kegiatan ekonomi itu bisa jadi tidak tepat, ya tidak tepat pas dengan seluruh aturan yang ditetapkan di awal pada seluruh kegiatannya. Bisa jadi pada beberapa periode tertentu terjadi sesuatu yang menyebabkan kegiatan ekonomi itu harus di-adjust, disesuaikan. Nah, maka pajak pun harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya penyesuaian pada kegiatan ekonomi tersebut. Maka pajak juga harus bersifat atau memiliki karakteristik yang fleksibel. Kemudian pajak juga memiliki karakteristik sebagai tanggung jawab politik ya. Dan pajak yang terakhir berkarakteristik dia memiliki keadilan. Jadi pajak itu harus adil ya. Pajak itu membuat masyarakat itu adil. Jadi tidak ada yang diuntungkan lebih dan tidak ada yang dirugikan secara lebih oleh adanya pajak itu. Jadi semuanya harus untung dan rugi sama untuk semua bagian, untuk semua kalangan, tidak pada kalangan tertentu saja. Kita lanjutkan ya. Jadi pembahasan kita akan bahas satu persatu dari karakteristik pajak tadi itu. Yang pertama adalah
efisiensi ekonomi. Jadi pajak itu harus memiliki karakteristik sebagai suatu cara untuk membuat ekonomi itu lebih efisien atau efisiensi ekonomi. Jadi sistem pajak ya tidak boleh mendistorsi pasar ya. Jadi membuat pasar terdistorsi atau rusak, tetapi harus meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, misalkan kita masih ingat tentang bahasan eksternalitas. Nah, karena kegiatan ekonomi ada bagian tertentu yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi yang tidak direncanakan sebelumnya sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan biaya, tapi kemudian menimbulkan efek negatif atau efek positif bisa saja, tapi kita sering melihatnya efek negatifnya. Efek negatif pada pihak lain. Maka sebagai kompensasi dari adanya efek negatif tadi itu, maka kita menggunakan sistem pajak. Agar apa? Agar pihak-pihak yang terugikan oleh adanya kegiatan ekonomi yang kita sebut dengan eksternalitas tadi itu bisa dikompensasi dengan adanya pajak. Atau pihak yang menghasilkan eksternalitas tadi itu juga bisa lebih berhati-hati dan kemudian bisa lebih mereduksi adanya eksternalitas negatif tadi itu karena ada sistem perpajakan ya. Seperti itu. Jadi supaya nggak kena pajak ya harus hati-hati, kira-kira seperti itu. Tentu saja pajak juga akan menghasilkan efek pada perilaku pajak. Ya, perilaku objek pajaknya, bukan objek pajaknya, yang kena pajak. Ya. Efek perilaku pada yang kena pajak. Jadi semua pajak yang dikenakan itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi orang yang membeli barang, sedangkan barang itu kena pajak, ya, maka konsumen yang membeli barang tadi itu akan berhati-hati dan merencanakan pembeliannya, ya, karena semakin besar dia mengkonsumsi barang yang dia beli tadi itu, maka semakin besar pajak yang dia dapatkan, ya. Atau misalkan yang kita lihat sekarang ini, setiap pembelian kendaraan baru yang kedua, ketiga, atau keempat, maka dikenakan pajak progresif. Nah, pajak itu kemudian akan memberikan efek kepada perilaku pembeli, konsumen, bahwa Anda jangan beli mobil atau beli motor atau beli kendaraan banyak-banyak. Kenapa? Karena setiap pembelian yang lebih dari satu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi pajak akan mempengaruhi perilaku dari orang yang kena pajak atau individu atau perusahaan yang kena pajak. Ya. Kalau pajak diberlakukan kepada produsen, misalkan, maka produsen juga akan terpengaruhi perilakunya. Jadi dia mungkin akan memproduksi atau mensuplai barang yang dihasilkannya itu dalam jumlah yang direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap barang yang dihasilkannya, barang itu akan dikenakan pajak. Nah, kalau barang itu bisa terserap oleh pasar, mungkin saja bisa ada sharing pajak untuk barang yang dijualnya itu dengan konsumen. Tapi kalau nggak terserap oleh pasar, maka pada awalnya barang itu akan dibebankan pajaknya kepada produsen. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia tidak hati-hati, maka dia akan rugi karena sudah terbebani oleh pajak yang dikenakan kepada produsen. Seperti yang tadi saya sampaikan, pajak korektif ya, yang terakhir ini, itu juga digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi supaya dia berhati-hati agar tidak menghasilkan eksternalitas negatif yang tidak terkontrol. Jadi itu karakteristik yang pertama dari pajak. Ya. Pajak harus menghasilkan ekonomi yang efisien, ya, bukan sebaliknya, bukan ekonomi yang tidak efisien. Jadi pajak dikenakan harusnya dalam kerangka itu, membuat pasar menjadi lebih efisien. Jadi kalau ternyata tidak, ya, ternyata pajak membuat misalkan ekonomi menjadi terhambat, ya berarti
tujuan dari dibuatnya pajak itu menjadi tidak tercapai. Kemudian kita lanjutkan karakteristik yang kedua tentang kesederhanaan administrasi. Jadi pajak itu harusnya mudah ya, harusnya mudah. Ya, kalau nggak mudah ya orang malas bayar pajak. Ya. Orang mau bayar aja kok sulit ya, ya malas gitu kan. Harusnya kalau bayar itu ya dibuat mudah. Ya, kalau bayar aja sulit orang akan malas untuk membayar. Pajak harus murah ya, jadi jangan sampai misalkan pungutan biaya untuk memungut pajak ya, untuk mengambil pajak itu misalnya lebih mahal daripada pajak yang dihasilkannya. Jadi pajak itu kan harusnya menjadi input penerimaan pemerintah atau penerimaan negara, tapi bisa menjadi beban negara kalau uh, proses di dalam pengambilan atau collecting pajak tadi itu tidak dilakukan dengan baik ya, sehingga biaya untuk mengkoleknya, mengambilnya itu malah lebih mahal daripada pajak yang dihasilkannya dari pungutan tersebut. Jadi sistem perpajakan harusnya lebih mudah dan murah. Sehingga kalau sekarang dilakukan pajak yang online misalkan, maka itu akan menjadi lebih baik. Atau pajak yang tidak usah menghitung objek apa itu wajib pajak tidak 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 menghitung sendiri ya, sudah dihitungkan ya dari seluruh kekayaan yang terdata oleh negara, itu akan lebih baik misalkan. Karena uh, misalkan administrator atau pegawai-pegawai pajak itu menjadi tidak terlalu banyak dibutuhkan ya, karena pajak sudah secara otomatis dihitung oleh sistem. Kemudian kompleksitas pencatatan ya, kompleksitas pencatatan. Karena pajak tadi kita bisa lihat tadi di awal bahwa pajak itu bisa dikenakan pada bidang pada banyak bidang ya, dan objek ya. Maka pajak itu bisa sangat kompleks ya. Jadi misalkan wajib pajak yang memiliki area kegiatan ekonomi pada semua bidang ya, kemudian objek yang di apa itu dipunyai oleh wajib pajak tadi itu juga banyak, maka seorang wajib pajak bisa memiliki catatan untuk pajaknya itu sangat kompleks. Dan kalau itu tidak dikelola dengan baik oleh administrator pajak, kalau oleh negara, maka pajak itu bisa sangat rumit dan itu memerlukan biaya yang besar. Ya, jadi pajak harus dibuat semudah dan semurah mungkin administrasinya. Nah, karakteristik selanjutnya adalah fleksibel. Jadi pajak itu harus fleksibel. Sistem perpajakan harus memungkinkan adaptasi yang mudah terhadap keadaan yang berubah. Nah, misalkan yang contoh sekarang nih, yang up to date adalah misalkan ada kondisi pandemi corona gitu kan. Sehingga banyak kegiatan ekonomi yang tersendat oleh adanya pandemi tersebut. Maka mungkin pajak harus fleksibel ya, sehingga pengenaan pajak atas kegiatan-kegiatan ekonomi itu harus disesuaikan. Misalkan untuk UKM misalkan, maka akan dikurangi, ada pengurangan pajak gitu kan terhadap pajaknya tahun ini ya, karena kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi sistem pajak harus memungkinkan untuk adanya fleksibilitas seperti itu. Misalkan untuk mendorong ya pajak kendaraan bermotor, misalkan untuk mendorong orang yang biasanya malas membayar pajak kendaraan bermotor misalkan, maka diberikan pemutihan terhadap denda pajaknya. Jadi orang nggak takut terhadap denda pajak sehingga orang mau membayar. Nah itu fleksibilitas pajak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan supaya pajak itu atau sistem pajak itu bisa menjadi lebih fleksibel ya. Kemudian kecepatan penyesuaiannya ya. Jadi pajak juga harus seperti tadi yang kita bahas, berarti pajak itu harus cepat menyesuaikan dirinya ya. Oke,
karakteristik berikutnya. Jadi pajak itu adalah bentuk tanggung jawab politik. Jadi bentuk tanggung jawab politik ya, karena kan yang membiayai kegiatan pemerintahan sebagai representasi negara itu adalah dari pajak, maka pajak itu haruslah sistem perpajakan itu haruslah sistem yang transparan ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna kepada publik ya. Jadi publik tidak malas membayar pajak karena mereka tahu bahwa pajak yang dibayarkan oleh mereka itu benar-benar digunakan untuk hal-hal yang memang menjadi hak publik untuk mendapatkannya. Dari pajak misalkan ada barang-barang publik yang termaintains dengan baik, ya. Jalan-jalan menjadi bagus misalkan, atau layanan publik menjadi bagus, maka orang tidak enggan membayar pajak karena pajak yang dibayarkannya ternyata tepat sasaran, ya, digunakan untuk layanan publik yang tepat, gitu kan. Kalau tidak ya berarti tidak ada tanggung jawab politik yang baik dari pemerintah kepada pembayar pajak. Kita lanjutkan. Karakteristik berikutnya adalah bahwa pajak itu harus fairness, ya, harus berkeadilan. Pajak harus berkeadilan. Jadi pajak harus diambil secara sama untuk pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki karakteristik yang sama. Ya, tidak boleh kemudian karakteristik pelaku ekonominya sama, tapi kemudian dikenakan pajak yang berbeda tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa diterima oleh akal sehat. Nah, pajak bisa dikenakan kepada mereka lebih tinggi untuk wajib pajak yang memiliki beban perpajakan yang lebih baik, ya, atau yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonominya lebih baik daripada pihak yang lain. Maka kemudian di dalam pajak itu ada istilah, ada pajak progresif. Jadi pajak progresif dikenakan kepada pelaku usaha atau kepada wajib pajak atau kepada pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan lebih bagus atau lebih tinggi daripada pelaku ekonomi yang lain karena kegiatan ekonominya. Sehingga kalau kemudian dikenakan pajak yang sama untuk semua pelaku ekonomi itu, ya maka ekonomi menjadi tidak berkembang, bahkan malah terhambat karena adanya pajak itu. Jadi misalnya pajak penghasilan kan sama semuanya 10% gitu kan. 10% ya bagi pelaku ekonomi kecil yang sebagian besar keuntungannya itu adalah kemudian dikenakan kembali atau digunakan kembali untuk usahanya, maka 10% itu akan sangat menghambat pengembangan kegiatan ekonomi mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana praktek perpajakan? Ya, sama sebagaimana pada bagian-bagian atau negara-negara lain di dunia ini, di Indonesia juga sama. Pajak menjadi sumber utama bagi pendapatan negara atau pendapatan pemerintah. Ya. Walaupun kalau di Indonesia ada beberapa tambahan lagi yang bisa didapatkan sebagai sumber pendapatan negara, misalkan dari BUMN. Ya, jadi negara tapi punya perusahaan yang bertindak sebagai pelaku usaha swasta. Maka itu juga bisa menjadi pendapatan bagi negara. Ya, walaupun harusnya kalau negara itu ya menerima pajak aja, tidak berbisnis. Jadi bukan sebagai pemain ya. Nanti kalau wasit juga main itu sebenarnya kan repot juga. Maka di negara-negara yang sudah cukup maju, perusahaan-perusahaan milik negara itu sudah sangat kecil sekali ya, kecuali yang menguasai hajat hidup orang banyak atau sangat strategis, misalkan berkaitan dengan pertahanan negara misalkan. Itu baru milik pemerintah atau milik negara. Tapi kalau perusahaan yang sifatnya murni berbisnis, maka harusnya tidak lagi menjadi bagian negara untuk mengelolanya. Nah, di Indonesia itu masih ada, dan
menjadi sumber pendapatan bagi pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri untuk mendanai pembangunan nasional. Jadi ini catatan saja di Indonesia bahwa pajak harusnya ditingkatkan untuk mengurangi pinjaman luar negeri. Jadi yang kedua, setelah BUMN di Indonesia juga mendapatkan pendapatan, ya dalam tanda kutip pendapatan negara itu melalui hutang. Ya, jadi untuk menutupi defisit neraca anggaran pemerintah itu ditutupi dengan berhutang. Ya. Harusnya berhutang itu menjadi lebih kecil kalau pendapatan dari pajak itu meningkat. Ya. Kalau pendapatan dari pajak tetap, sedangkan kebutuhan untuk mengelola pemerintahan itu naik, maka mau tidak mau harus dilakukan dengan cara berhutang. Itu suatu keniscayaan. Walaupun ini catatan juga, walaupun penerimaan pajak di Indonesia itu dari waktu ke waktu itu meningkat, namun masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan negara di dalam membiayai kegiatannya, sehingga tetap harus berhutang. Kenapa? Bisa jadi karena memang intensifikasi pungutan pajak belum dilakukan dengan baik. Boleh jadi juga bisa karena adanya kebocoran ya dari pajak yang sudah dikolek. Kemudian selanjutnya bahwa di Indonesia ya karena administrasi yang tadi kita bahas di depan tadi itu belum terjadi dengan sebaik-baiknya, maka seringkali di dalam pajak itu terjadi penghindaran pajak. Ya. Sehingga penghindaran pajak itu adalah hal yang biasa di Indonesia. Ya. Seperti Anda masih ingat ada kasus Gayus ya, Gayus sebagai pegawai pajak yang sangat pegawai pajak biasa tapi sangat kaya karena terjadi kong kali kong pajak dari pajak yang seharusnya 100 ya, cuma dibayar 50 karena yang 50-nya kemudian dibagi rata antara wajib pajak dan administrator pajaknya. Maka negara kehilangan 50% dari potensi pajaknya. Dan itu seringkali terjadi di Indonesia dan masih banyak praktek-praktek seperti itu. Itu catatan pelaksanaan di Indonesia. Tipe-tipe pajak ya yang ada di Indonesia sebagian besar memang sama untuk semua negara termasuk di Indonesia ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa pajak yang khas Indonesia. Tapi ini beberapa jenis yang dituliskan di slide ini adalah beberapa jenis pajak yang menjadi pajak umum yang berlaku di hampir di semua negara. Seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, PPh, kemudian pajak barang mewah. Jadi pajak barang mewah itu kalau kita beli barang mewah dari luar, maka selain ada biaya masuk ya, dari barang tersebut juga ada pajak terhadap barang itu, ya barang tersebut. Ya, karena barang tersebut misalkan dikategorikan sebagai barang mewah. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan ya, pajak tanah dan pajak bangunannya itu berlaku pada semua negara. Pajak masuk ya, pajak masuk. Jadi kalau kita import ada pajak untuk barang masuk dan ada pajak ekspor pada pajak untuk barang yang keluar ya. Dan berbagai pajak lainnya yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan yang di negara-negara yang lain. Itu beberapa hal sebagai pengantar tentang penerimaan negara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penerimaan negara semakin maju negara, semakin modern negara, maka penerimaan utama negara adalah pajak ya sebagai biaya untuk memberikan layanan publiknya. Dan pajak itu dikenakan itu sesungguhnya bukan untuk menghambat adanya kegiatan ekonomi, ya, bukan menghambat kegiatan ekonomi, tapi digunakan untuk membuat ya, kegiatan ekonomi atau pasar itu menjadi lebih efisien, ya, sebagaimana karakteristik dari pajak. Jadi harus efisien, berkeadilan, ya, sederhana, dan seterusnya. Nah,
saya kira bahasan kita, pengantar bahasan kita tentang pajak ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada bahasan lebih lanjut tentang pajak dan bagaimana masing-masing pajak itu kita bahas dari sudut pandang teoretik ekonomi, sehingga kita bisa melihat, mengkaji apakah pajak itu akan lebih mendorong efisiensi dalam pasar ataukah sebaliknya. Terima kasih. Itu sendiri.